Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fikri Ahmad Roid, Universitas 11 Maret, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Studi D3 Desain Komunikasi Visual dengan nomor induk mahasiswa C9516029. Dan saat ini saya sedang berada di Kota Surakarta. Sebelum saya memulai presentasi saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Arif Ranu Wicaksono, Sarjana Komputer dan Magister Ilmu Komputer, yang telah sabar dan tulus telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas akhir saya ini yang berjudul Perancangan Animasi Motion Graphic sebagai Media Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Sumbawa. Dan dalam presentasi saya ini, ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, latar belakang. Kedua, mengenai rumusan masalah. Ketiga, mengenai poin perancangan, tujuan perancangan. Poin keempat, mengenai proses perancangan. Dan poin kelima, mengenai visualisasi karya. Saya akan mulai membahas mengenai poin pertama, yaitu latar belakang. Di Indonesia, destinasi wisata memiliki keberagaman dan keunikan, mulai dari wisata budaya, wisata kuliner, maupun wisata alam. Dan hampir setiap provinsi memiliki ciri khasnya, dan salah satunya adalah Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa, destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi yaitu Pulau Bedil, Pulau Keramat, Air Terjun Mata Jitu, Air Terjun Aibeling, Tanjung Menangis, dan lain sebagainya. Sayangnya, untuk mendapatkan informasi mengenai wilayah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa masih dikatakan cukup sedikit, karena kurangnya publikasi, tempat, dan media promosi yang bisa dikunjungi wisatawan yang datang ke destinasi wisata yang ingin ditujunya. Sehingga Kabupaten Sumbawa membutuhkan media promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada. Yang nantinya, gunaan dari media promosi ini dapat mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung untuk mengetahui informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Saat ini, informasi yang bisa didapatkan hanya sebuah tulisan ataupun foto. Maka informasi ini masih dianggap kurang optimal. Oleh sebab itu, saya memilih video motion graphic sebagai media untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Karena dalam video motion graphic, media yang disampaikan berupa visual dan audio, sehingga informasinya dapat dengan mudah untuk dipahami oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin kedua dan poin ketiga mengenai rumusan masalah dan tujuan perancangan. Dalam tugas akhir saya ini, saya mendapatkan rumusan masalah mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa, yaitu 1. Bagaimana merancang video motion graphic sebagai informasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa sebagai media promosi. Dan kedua, bagaimana merancang sebuah media promosi sebagai media pendukung dari video motion graphic untuk menarik para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. Sehingga dari rumusan masalah ini, saya menemukan tujuan dari perancangan saya, yaitu 1. Merancang video motion graphic untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga dapat menarik wisatawan dan menjadi media promosi untuk pariwisata Kabupaten Sumbawa. Dan kedua, merancang media pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga dapat menarik wisatawan yang ingin berkunjung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin keempat, yaitu proses perancangan. Dalam proses perancangan media promosi ini, saya juga merancang konsep kreatif dan strategi kreatifnya. Yang pertama saya akan bahas yaitu proses kreatif. Dalam konsep kreatif ini ada 3 unsur yang saya gunakan dalam proses perancangan media promosi ini, yaitu 1. Survei lapangan, 2. Mengumpulkan data lapangan, dan 3. Mengelola hasil data lapangan. Survei data lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data agar dapat mencapai tujuan promosi sesuai kebutuhan. Kedua, mengumpulkan data lapangan. Dalam pengumpulan data lapangan ini dilakukan untuk menentukan konsep rancangan promosi agar dapat mengetahui sampai sejauh mana destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa dikenal oleh masyarakat luas, baik di Kabupaten Sumbawa maupun di luar Pulau Sumbawa. Dan ketiga, mengelola hasil data lapangan. Dengan kedua metode yang telah saya lakukan tadi, maka data yang diperoleh kemudian digunakan dalam konsep perancangan media promosi destinasi wisata Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses perancangan pada strategi kreatif.
yaitu ada beberapa langkah yang saya lakukan. 1. Tujuan strategi kreatif. 2. Pesan strategi kreatif. Dan 3. Mengenai dampak. 1. Tujuan dari strategi kreatif. Tujuan dari strategi kreatif ini adalah bagaimana informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, baik secara nasional maupun internasional, agar nantinya dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. 2. Mengenai pesan strategi kreatif. Pesan yang ingin disampaikan dalam promosi ini adalah bagaimana para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumbawa dapat menemukan hal-hal yang baru dengan memberikan pandangan mengenai tempat dan objek wisata melalui ilustrasi vektor dan foto dalam media promosi yang telah saya buat. Dan ketiga, mengenai dampak. Dampak yang ingin dicapai dalam perancangan promosi ini adalah agar kedepannya orang-orang yang ingin berkunjung ke Kabupaten Sumbawa dapat dengan mudah menemukan destinasi wisata yang ingin dikunjunginya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin kelima, yaitu visualisasi karya. Di visualisasi karya ini terdapat karya utama dan karya pendukung sebagai media promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa, yaitu 1. Karya utama. Media utama dalam perancangan karya ini adalah video motion graphic. Dalam proses perancangan video motion graphic, ada beberapa tahap yang saya lakukan seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di tahap produksi, ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu brainstorming, konsep, storyline, dan storyboard. Di tahap brainstorming ini, saya melakukan pendekatan mengenai cerita dan juga gambar referensi, sehingga saya bisa menentukan konsep dalam pembuatan video motion graphic. Dan kedua, mengenai konsep. Di tahap konsep ini, saya menentukan konsep cerita, karakter, dan elemen-elemen yang ada di setiap scene video motion graphic. Ketiga, mengenai storyline. Di tahap ini, saya merancang naskah cerita dalam bentuk teks sehingga naskah tersebut akan digunakan dalam video motion graphic. Dan keempat, yaitu ada storyboard. Di tahap storyboard ini, saya merancang sketsa dari tiap-tiap scene yang nantinya akan dijadikan sebagai ilustrasi dalam perancangan video motion graphic. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap produksi. Di sini ada beberapa langkah yang saya lakukan seperti ilustrasi, motion graphic, recording, editing, dan rendering. Di tahap ilustrasi, saya merancang hasil sketsa dari storyboard menjadi sebuah ilustrasi yang nantinya akan digerakkan pada tahap motion graphic. Dan di tahap ilustrasi ini, saya menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Dan kedua, yaitu tahap motion graphic. Di tahap motion graphic ini, saya mulai menggerakkan ilustrasi yang saya buat, dan di tahap ini saya menggunakan software Adobe After Effects CC 2019. Dan selanjutnya yaitu tahap recording. Di tahap ini, saya mulai merekam naskah dari storyline dengan menggunakan handphone. Rekaman ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai destinasi wisata Kabupaten Sumbawa pada setiap scene motion graphic. Dan keempat, yaitu di tahap editing. Di tahap editing merupakan tahap yang dimana saya mulai menyusun tiap-tiap scene pada motion graphic. Dan di sini saya juga mulai mengedit narasi dan juga menambahkan sound effect pada video motion graphic. Dan di sini saya menggunakan software Adobe Premiere CC 2019. Dan yang terakhir yaitu tahap rendering. Tahap ini merupakan proses terakhir dari tahap produksi, yang dimana sudah menghasilkan sebuah video motion graphic di destinasi wisata Kabupaten Sumbawa. Dan yang terakhir, tahap pasca produksi. Di tahap ini saya melakukan proses distribusi, di mana tahap ini merupakan hasil lahir dari proyek video motion graphic. Yang nantinya video motion graphic destinasi wisata Kabupaten Sumbawa akan diupload ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya pendukung dari media promosi destinasi wisata Kabupaten Sumbawa. Yaitu 1. Brosur. Brosur ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Konsep dari perancangan brosur ini yaitu menampilkan Pulau Sumbawa dan juga
beberapa lokasi mengenai destinasi wisata Kabupaten Sumbawa, sehingga nantinya dapat mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. Dan kedua, ada stiker. Stiker ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Konsep ilustrasi dari stiker ini adalah menampilkan Pulau Sumbawa dan juga menampilkan tulisan love di sampingnya. Maksud dari stiker ini yaitu bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumbawa memiliki kenang-kenangan yang indah di Pulau Sumbawa. Dan di sini saya juga menampilkan logo Discover Sumbawa. Logo ini merupakan logo pariwisata Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya yaitu poster. Poster ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Dalam poster ini berisi informasi mengenai destinasi wisata Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya ada teaser. Teaser ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Perancangan teaser ini dengan menggabungkan Pulau Sumbawa dan beberapa foto objek wisata Kabupaten Sumbawa. Dan di sini saya juga menambahkan slogan berupa nikmati pesona Kabupaten Sumbawa. Nah, selanjutnya ada kalender. Kalender ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Kalender ini berisikan mengenai tanggal, hari, bulan, dan tahun 2020. Dan di sini saya juga menampilkan beberapa foto objek wisata Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini dirancang menggunakan Adobe Illustrator CC 2019. Perancangan gantungan kunci ini menggunakan beberapa foto objek wisata Kabupaten Sumbawa. Dan di sini saya juga menambahkan logo Discover Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya ada expander. Expander ini dirancang menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019. Dalam perancangan expander ini, saya menggunakan beberapa foto objek wisata Kabupaten Sumbawa dan saya juga menambahkan slogan berupa nikmati pesona Kabupaten Sumbawa. Dan di sini dalam perancangan expander ini, saya juga menambahkan logo Pesona Indonesia, logo Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Yang ketiga, logo Discover Sumbawa. Dan menurut saya pribadi, daya tarik dari karya utama dan karya pendukung saya dalam media promosi destinasi wisata Kabupaten Sumbawa ini terletak pada informasi yang diberikan sangatlah berguna. Karena saya menyajikan informasi dan lokasi mengenai destinasi wisata Kabupaten Sumbawa secara detail. Dan di setiap karya pendukung yang saya rancang, saya juga menampilkan foto objek wisata Kabupaten Sumbawa sehingga nantinya akan menjadi referensi untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan kendala yang saya hadapi dalam pengerjaan tugas akhir saya ini. Selama pengerjaan tugas akhir saya ini, saya sering mendapatkan kendala seperti kurangnya informasi yang saya dapatkan. Karena adanya pandemi COVID-19 kemarin, sehingga saya tidak bisa terjun ke lapangan untuk mendapatkan data mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dan juga laptop yang saya gunakan sering mendapatkan kendala karena tidak mendukung software yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas akhir saya ini. Dan walaupun kendala yang saya hadapi ini cukup banyak, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas akhir saya ini hingga tuntas. Dan dari paparan yang sudah saya sampaikan, mulai dari latar belakang hingga visualisasi karya ini, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan animasi motion graphic sebagai media promosi destinasi wisata Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu membawa pengaruh positif terhadap Kabupaten Sumbawa. Dan hal tersebut diharapkan tidak hanya menaikkan minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, tetapi juga bisa mengenalkan Pulau Sumbawa sebagai destinasi wisata yang masih sangat asri di kancah nasional maupun internasional. Mungkin itu saja video vlog pelaksanaan ujian daring 2020 dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.